Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi untuk hari ini khusus materi kelas 11. Nah, terutama di sini nanti saya akan menjelaskan tentang materi cerpen. Nah, cerpen sendiri itu singkatan dari cerita pendek. Bukan berarti cerita pendek itu hanya terdiri dari 2 sampai 3 kalimat, tidak. Meskipun ada cerpen, tidak ada cerita panjang, tidak ada, hanya cerpen. Di sini cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Prosa di situ maksudnya berbentuk paragraf, jadi terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian bersifat fiktif. Fiktif itu tidak nyata atau imajinasi atau karangan atau hayalan. Kemudian di sini cerpen memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh. Jadi di dalam cerpen itu yang diceritakan itu hanya satu tokoh. Kita fokus satu tokoh. Sedangkan kalau di novel kan banyak sekali tokoh-tokoh yang diceritakan. Nah, kemudian itu kan jadi pembaca itu nggak fokus kira-kira ini menceritakan siapa. Tapi untuk cerpen karena fokus pada satu tokoh, jadi orang itu paham cerita ini menceritakan si A atau si B. Kemudian terdapat klimaks dan penyelesaian. Klimaks di sini tuh puncak masalah. Jadi setiap bacaan kayak cerpen, novel itu kan pasti mempunyai konflik. Nah, di dalam konflik itu ada klimaks, yaitu puncaknya masalah, kemudian dan ada penyelesaiannya. Jadi kan setiap ada masalah pasti ada solusinya atau pemecahannya. Kemudian di dalam cerpen itu singkat. Yang pertama singkat. Singkat di sini maksudnya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu banyak paragraf. Jadi hanya mungkin bisa 3 sampai 10 paragraf saja. Kemudian padat. Jadi ceritanya utuh. Ceritanya utuh itu akhirnya tidak terpotong-potong dan tidak menimbulkan tanda tanya di akhir cerita. Bukan berarti padat itu sangat panjang, bukan ya, karena padat tadi lebih ke isinya yang utuh. Kemudian yang ketiga, langsung tujuan. Misalnya menceritakan tentang peristiwa masa lalu tentang kecelakaan seseorang. Nah, jadi tujuannya itu langsung menceritakan kecelakaan. Kalau tidak langsung tujuan, misalnya menceritakan tentang kecelakaan, tiba-tiba ceritanya itu nyabang jadi cerita yang lain, kemudian kembali lagi menceritakan tentang kecelakaan, tidak seperti itu ya. Jadi langsung ke tujuannya mau menceritakan apa. Karena tadi apa? Singkat. Kemudian ciri-ciri dari cerpen yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Nah, maksudnya 10.000 kata di sini bukan berarti kita menghitung satu-satu, tidak. Kita kira-kira saja. Biasanya itu satu paragraf ya, terdiri dari 7 sampai 10 kalimat. Sedangkan satu kalimat terdiri dari 7 sampai 10 kata. Ini aturan yang boleh kita pakai atau boleh tidak, tapi ini aturan yang pasti ya. Misalnya satu paragraf 7 sampai 10 kalimat, satu kalimat 7 sampai 10 kata. Jadi kita bisa mengira-ngira satu paragraf itu berapa kata. Dan ini kurang dari 10.000 kata, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Maksudnya apa? Ketika kita membaca cerpen harus selesai pada saat itu juga. Tidak boleh terpotong, dibaca besok lagi, tidak, tapi langsung selesai pada saat itu juga. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya fiktif. Sudah ya tadi di pengertian. Fiktif tadi bersifat imajinasi, karangan, hayalan. Jadi tidak cerita yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, isi dan cerita dari kehidupan sehari-hari. Jadi cerpen itu lebih ke kehidupan sehari-hari, tapi ceritanya itu hayalan. Jadi tidak asli kejadian atau yang dirasakan sama penulis. Kalau ceritanya bukan cerita sehari-hari, misalnya ada mitos, ada keajaiban, ada sihir, itu bukan cerpen, tetapi cerita fiktif ada sendiri ya. Ini untuk cerita pendek yang kehidupan sehari-hari. Yang kelima, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami. Karena cerpen berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari. Meskipun ditambahi bahasa daerah, boleh, tapi biasanya kalau di dalam penulisan itu pakai huruf miring atau di bawah karangan atau di bawah ceritanya itu dikasih catatan ini artinya apa. Jadi orang yang membaca itu tahu meskipun pakai bahasa daerah ada artinya. Kemudian yang keenam, bentuk tulisan singkat. Nah, singkat tadi tetap utuh ya, sama kayak yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang ketujuh, penokohannya sederhana. Maksudnya apa penokohnya sederhana? Tidak terlalu banyak tokoh yang akhirnya
membuat pembaca itu bingung. Misalnya kalau tokoh si A berarti nanti yang diceritakan mungkin ada ibunya, ada bapaknya, ada keluarganya. Jadi hanya orang-orang di sekitarnya saja, tidak terlalu banyak tokoh yang dimunculkan. Kemudian yang ke-8, beberapa peristiwa saja. Nah, kita bandingkan sama novel. Kalau novel kan peristiwanya sangat banyak, kemudian konfliknya juga sangat banyak, akhirnya nyabang-nyabang dan nggak langsung ke tujuannya. Sedangkan kalau di cerpen, peristiwanya itu mungkin 1 atau 2, kemudian langsung masuk ke tujuan. Kemudian yang ke-9, kesan dan pesan mendalam. Ketika kita membaca cerpen, di situ kan pasti ada nilai atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Misalnya tentang tadi kecelakaan, nah nilainya apa tadi atau pesannya. Jadi kita harus jadi orang itu yang hati-hati ketika di jalan atau dimanapun itu. Kemudian strukturnya sama dengan teks yang lain, cerpen juga mempunyai struktur. Yang pertama itu abstrak. Abstrak di sini gambaran awal. Gambaran awal apa? Gambaran awal cerita. Nah, abstrak ini maksudnya gambaran awal cerita itu kita mau menceritakan apa? Kita cuplik sedikit saja, kita mau menceritakan apa, jadi sebagai kata kunci pembuka ketika kita mau menceritakan sebelum ke paragraf berikutnya. Tapi di sini abstrak sifatnya opsional atau pilihan. Nah, jadi abstrak ini boleh ada, boleh tidak. Jadi boleh dimasukkan, boleh digunakan, itu terserah penulis. Kemudian yang kedua, orientasi. Latar, maksudnya apa latar di sini? Pengenalan latar. Nah, yang dikenalkan itu latar apa saja, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Nah, kalau yang abstrak tadi kan menggambarkan inti cerita, sedangkan kalau ini pengenalan ke waktu, tempat, suasana dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, komplikasi, urutan kejadian. Nah, namanya juga urutan, berarti kejadian dari awal sampai akhir. Jadi sifatnya harus kronologis, urut dan runtut. Yang kedua, sebab akibat. Karena di dalam komplikasi kan ada konflik. Nah, konflik itu kan ada penyebabnya, kemudian akibatnya apa. Jadi komplikasi ini kalau kita simpulkan itu konflik. Kemudian di komplikasi, tokoh itu karakternya juga terlihat. Misalnya si A jahat, ya di dalam komplikasi itu terlihat siapa yang dijahati, siapa yang baik. Di situ semuanya terlihat tokoh-tokohnya. Jadi kan menimbulkan konflik, mana yang jahat dan mana yang baik. Kemudian yang keempat, resolusi. Jadi setelah ada konflik, yaitu ada solusi atau pemecahan. Kan nggak mungkin ketika cerpen punya masalah, punya konflik, nggak ada pemecahannya. Jadi di sini pasti ada pemecahannya atau solusinya dalam menghadapi konflik yang dialami tokoh. Yang terakhir yaitu kode. Kode itu nilai atau pelajaran yang dapat kita ambil dalam peristiwa. Jadi nilai itu banyak sekali, bisa nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, apapun itu. Pokoknya nanti yang ada di dalam cerpen itu bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang baik ya. Kalau yang buruk mungkin nanti kita nggak boleh seperti ini, jadi bisa kita ambil nilainya. Sekian dari saya hari ini tentang cerpen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan dapat kalian pahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.